Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini gue mau jalan-jalan dulu. Jangan lupa pakai masker. Ini kita mau ke Honda Big Wing, mau lihat motor. Kali aja ada yang motor di bawah 1 juta. Hey guys, komen motor apa yang bagus, motor matic atau motor-motoran. Ini ibu negara nih. Hai. Bocah-bocah lagi pada tidur ya guys. Tuh kira Sabina bubuk kayaknya. Ini udaranya lumayan bagus. Ini kita berada di wilayah Gading Serpong. Ini suaranya suara AC lumayan kenceng ya. Ini volume 3, kita ganti ke 1 aja. Oke, ini mobil kondisinya udah enak banget, nggak ada kriak-kriak lagi bunyi ya. Itu ada di dekat dashboard sebelumnya, tapi udah di servis, hanya saja pengencangan aja kayak gitu. Terus kemarin mau nagih janji nagih janji, ada pertanyaan dari teman-teman di komen ya, apa aja kekurangan dari Wuling Almas ya. Kemarin gue udah pernah bilang juga, kurang lebih sekitar ada 5, ternyata cukup apa enggak, ternyata kurang. Nah, kalau kita lihat dulu minusnya apa ya? Minusnya dari Wuling Almas ini pajaknya nyampe goceng. Itu versi gua ya. Jadi kalau misalnya menurut lu ada yang lebih murah lagi, ya mungkin udah regulasi ya, seperti itu ya. Itu nggak kena progresif, tapi memang segitu rata-rata setahunnya. Terus apalagi ya? Oh iya, dari part-partnya ya, kayaknya sih semuanya mobil-mobil juga seperti itu. Kayak trim-trim yang plastik di bumper gitu, kadang-kadang kalau udah kena lumpur susah ngebersihinnya, jadi warnanya agak kusam-kusam gitu. Tapi rata-rata emang udah banyak dikasih aja cairan minyak, nanti bagus lagi, kayak baru lagi. Terus itu yang kedua ya, itu berarti trim-trimnya. Yang ketiga, untuk akselerasi kalau menurut orang katanya kurang, tapi kalau menurut gue cukup, karena untuk di kelas 1500 dengan turbo memang, apalagi CVT ya, itu nggak untuk akselerasi di awal. Karena kalau untuk akselerasi di awal mungkin lebih menang ke matic yang konvensional ya, seperti itu ya, bukan yang di CVT. Oke, yang ketiga ya. Keempat, apalagi ya? Oh iya, aki. Katanya aki nggak nyampe setahun udah harus ganti produk Wuling. Tapi ini gue pakai, alhamdulillah udah jalan kurang lebih sekitar 1 tahun, hampir 5 bulan ya, hampir 1,5 tahun ya. Kondisinya fine, masih bagus. Kemarin ngecek kurang lebih masih sekitar 80% something ya. Jadi gue terus terapin juga seperti orang-orang zaman dulu ya. Apakah memang cocok apa enggak saya? Aki itu sepertinya kalau gue biasanya habis make ataupun mau berhenti, gue geber dikit sebelum matiin. Jadi ya buat ngapain aja kan, kondisinya kita lagi idle, itu lebih bagus berarti. Kemudian itu udah berapa ya, udah 2 kali ya. Kemudian untuk peredaman ya, walaupun memang dia nggak
sekeren Santa Fe ya atau Mazda, tapi menurut gua dibandingkan kelas CR-V Turbo pun sama Honda HR-V cukup lumayan kedap suaranya gitu. Jadi kalau kalian bilang itu suatu kekurangan ya, untuk mobil di kelas harga 350 jutaan ya lumayan kedap menurut gua. Terus apa lagi ya, terus banyak yang bilang lambang wuling ya. Lambang wuling itu kalau menurut gua merah kan menandakan racing ya kalau orang bilang ya. Cuman ada rata-rata memang pada bilang agak kurang enak aja dilihat. Tapi kalian bisa stiker kalau mau, yang mau. Kalau gue sih lebih suka aslinya aja gitu. Sama NZF ya? Iya, NZF. Ini di depan ada NZF. Nggak bisa ngambil videonya karena ngambil face di depan doang videonya, jadi ngambil muka aja nih guys. Terus tadi mengenai mesin ya, mesin Alma sendiri untuk keadaan idle ini lumayan boros bensin ya, karena memang dia beda dengan yang lain. Itu menjadi kekurangannya ya. Nah itu udah 7 ya gitu ya. Kemudian yang ke-8 informasinya ada yang bilang lampu kurang terang, sama lampunya kalau pas lagi dicuci ngembun. Gua rasa sih emang rata-rata ada beberapa juga mobil seperti itu juga. Tapi sebenarnya sih kalau bisa diakalin ya itu dikasih seal kali ya, dikasih seal itu nggak masalah sih. Semasih taraf normal, jadi nggak masalah seperti itu. 8. Yang ke-9 yaitu kekurangannya adalah mobil wuling Almas ini karena ruang mesinnya besar, jadi untuk putaran rodanya kalau kita lagi putaran ya itu lumayan susah buat meter U ya, atau putaran, kecuali memang yang udah biasa ya nggak jadi masalah. Itu udah 9. Yang ke-10 apa ya, yang ke-10 velgnya, karena dia sebenarnya udah dari bawaan pabrik yaitu 17. Hanya saja kalau kita ganti velgnya, berarti kalau yang untuk tipe tertinggi ini ya kan ada sensor, nah itu dia agak harus setting dulu. Nah itu versi gua ya, jadi kurang lebih ada 10 mengenai dari kekurangannya, tapi dapat ditolerir ya. Jadi kalau misalkan itu nggak bermasalah ya, menurut gue sih fine aja. Oke, sekian review dari gue. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Dan jangan lupa jika ada yang mau komentar, silakan komentar di kolom komentar ya. Jadi gue pribadi nggak di endorse oleh wuling ya. Oke, see you again. Bye, thanks.